Baik, sekali lagi kita masuk dalam tema yang baru masih ya mengenai design for relationship. Ya, jadi bagaimana Tuhan mendesain kita seperti kita belajar minggu lalu, bagaimana Allah Tritunggal didesain Tuhan sengaja tuh saudara supaya ada hubungan satu dengan yang lain. Saudara ingat Pastor Yaya bagi minggu lalu ya mengenai hakikat daripada Tuhan itu sendiri, bahwa dia adalah Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, tapi itu semua satu, saudara. Ya, orang Israel itu percaya kita punya satu Tuhan. Ya, di dalam pengakuan iman mereka, mereka berkata, Shema Israel, Adonai Elohinu Echad, Adonai Echad. Artinya dengarlah orang Israel bahwa Tuhan Allahmu itu hanya satu, hanya Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Dan dia adalah Tuhan. Dan dia adalah Allah kita. Karena ada banyak Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan itu adalah Allah kita. Dan dia Esa. Tidak ada yang lain, saudara. Jadi sebentar kita belajar juga tentang ini. Nah, design for relationship. Ya, saya judul Follow Jesus judulnya. Bukan orang yang mengundurkan diri. Ya, follow Jesus jadi tema kita. Bukan orang yang mengundurkan diri. Saya percaya saudara di tempat ini adalah bukan orang yang mengundurkan diri waktu situasi sulit. Bukan orang yang mau maju, yang mau tampil waktu keadaan itu baik. Amin. Tetapi waktu keadaan itu susah, apa kita berdiri bersama-sama dengan keluarga kita? Kita stand bersama papa mama, kita stand bersama anak-anak kita. As a church juga begitu. Kita berdiri selalu bersama-sama. Itu yang dibuat komitmen. Satu ikat janji, covenant. Dari pertama kali kejadian Tuhan buat covenant bersama dengan Adam. Ada satu ikat janji. Suami istri yang menikah punya covenant. Mereka punya satu cincin, ikat janji. Tidak ada yang memisahkan mereka satu dengan yang lain kecuali maut. Covenant itu luar biasa. Tapi kita belajar begitu banyak orang hilang covenant, hilang ikat janji oleh karena keadaan yang tidak baik. Waktu baik kita mau covenant, tidak baik, goodbye my love. Amin. Ada lagu dulu Faya Kondeus, ya. Cikar kanan, Faya Kondeus, lagu-lagu Manado itu. Jadi pergi selamat tinggal, ya, kekasih selamat, ya kita masing-masing berjuang sendiri. Enggak seperti itu kita mengikuti Yesus. Terambil dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 71. Maka kata Yesus kepada mereka, saya tidak ambil semuanya karena terlalu panjang, poin-poin penting yang akan saya jelaskan kepada saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, daging, saudara, dan darah Yesus berbicara tentang kehidupan. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan seperti roti yang telah dimakan oleh nenek moyangmu, yaitu manna. Dan mereka semua yang makannya dikatakan mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup apa saudara? Selama-lamanya. Yesus sedang bicara tentang roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Bukan seperti manna di padang gurun. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepada dia. Ini mulai relationship. Siapa yang memilih saudara? Tuhan. Amin. Banyak orang cari Tuhan tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Banyak orang cari dalam agama tapi mereka belum bertemu dengan Yesus. Tapi saudara, mungkin saudara nggak tahu kebetulan atau nggak kebetulan kita bertemu Yesus dan kita ada hari ini. Beda saudara. Ya, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Yesus maksudnya. Kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadamu, berarti you are the chosen one. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Banyak orang punya kerinduan, rajin, ibadah, tapi mereka nggak bertemu Tuhan. Tuhan yang mana? Kita percaya Tuhan itu Yesus. Kita lihat tadi, kita belajar tadi. Ya. Israel siapa? Tuhannya Allah. Bukan Tuhan yang lain. Kita bersyukur Tuhan yang memilih saudara dan saya. Amin. Karena itu hargai komitmen ini. Tuhan sudah desain kita untuk punya hubungan dengan Dia. Tuhan gak mau kita terpisah dengan Dia. Seperti anak dengan bapa tidak akan meninggalkan anaknya begitu jauh pergi. Dia akan menarik anaknya, dia akan memeluk anaknya. Dalam situasi sulit sekalipun. Tuhan juga seperti itu. Dia Bapa kita. Mulai saat itu, waktu dia berkata, makanan darahku dan dagingku adalah benar makan dan minuman. Ayat 66, mulai saat itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia.
Ya, banyak orang mundur hanya karena perkataan-perkataan Kristus yang sulit mungkin mereka mengerti. Mereka give up. Ya, mereka mundur. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, bukan murid yang banyak. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau, ya saudara, ini Petrus luar biasa ya. 2 kali waktu di di taman juga dia ngomong seperti itu. Waktu dia tanya, Yesus tanya, engkau adalah Mesias. Ya, engkau memiliki perkataan yang hidup dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan iman dia. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Amin. Yang 12 ini. Namun salah seorang dari antaranya adalah iblis. Bukankah kita sudah dipilih oleh Tuhan? Amin saudara. Kita nggak pernah mencari Tuhan. Saya bertemu Tuhan sepertinya kebetulan. Seperti kebetulan. Ya. Saya menghadiri sesuatu ibadah dan kemudian seperti kebetulan. Saya nggak ngerti waktu itu. Waktu ditantang bertobat, saya naik. Tapi nggak tahu, belum mengerti apa yang disampaikan. Saya nggak tahu. Tapi saya naik saja. Tapi mulai dari hari itu sampai hari ini, saya belajar mulai mengerti Tuhan. Saya mulai belajar mengenal Tuhan dalam spiritual journey saya. Mesti ada titik balik dalam kehidupan kita. Pertanyaan, kapankah kita bertemu Yesus? Amin. Kapan itu akan memulai langkah hidup kita? Karena suatu kita mulai mengalami milestone bersama dengan Tuhan. Saudara percaya dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Apapun situasi saudara. Terburuk sekalipun. Saudara punya komitmen. Tuhan yang membuat perjanjian itu dengan kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang membuat perjanjian itu dengan kita. Kita ditemukan sebagai orang yang hilang. Anak yang hilang. Saya ditemukan sebagai anak yang hilang. Kemudian dia memanggil saya sampai hari ini. Dan saya mengenal Bapak itu day by day, hari lepas hari, puluhan tahun. Saya makin belajar. Oh, saya makin mengenal dia sampai hari ini. Belum sempurna, belum. Nanti. Ya, di Yerusalem baru kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tapi sekarang belum, dalam proses perjalanan. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau saudara belum banyak mengerti tentang Tuhan. Banyak hal yang saudara belum mengerti tentang masalah dan keadaan saudara. Percaya saja. Amin. Jangan mundur iman saudara. Ini akan kita belajar hari ini. Saudara, latar belakang konteks kita bicara di Yohanes ini. Berbicara, kalau kita baca Yohanes 6 secara keseluruhan. Perikop adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak saudara, 5.000 orang. Belum laki, belum perempuan, belum anak, mungkin 15.000. Ya. Dia bukan juru catering, amin. Bukan top, tidak ada seperti itu. Hanya anak kecil yang bisa memberi makan, yang hanya dikasih bekal oleh mamanya. 5 roti 2 ikan. Tuhan dapat melipat gandakannya. Amin. Jadi jangan pandang enteng hal yang sepele dari apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Bersyukur. Amin. Bersyukur Tuhan bisa mampu asal kita percaya kepada Dia. Bagaimana caranya? I don't know, kita nggak tahu. Masing-masing cara, masing-masing jalan Tuhan akan berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Sebab setiap pribadi spesial di matanya Tuhan. Jadi Tuhan juga punya cara tersendiri untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Berbeda-beda. Jangan kita harap caranya dia sama dengan caranya kita untuk Tuhan tolong. Berbeda caranya. Tapi pada hakikatnya Dia adalah Tuhan yang punya hati, yang punya komitmen, punya covenant dengan saudara dan tidak akan pernah membiarkan saudara. Saudara, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya, di ayat sebelum ayat kita belajar tadi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara tidak akan lapar, saudara tidak akan haus lagi. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, Yesus berbicara kepada banyak orang banyak. Akulah roti hidup, dia bilang. Barang siapa percaya. Percayakah kita? Pertanyaan ini, percayakah saudara? Kalau sekarang saudara percaya, amin. Tapi pada konteks, pada masa itu sulit sekali. Kalau saya bilang, saya Yesus, I am the Lord. Oh. Susah kan? Oh, saya tahu dia, saya kenal dia. Itu teman kecil saya. Saya tahu dia nakal dulu. Gitu. Kira-kira begitu, sulit dipercaya. Yesus pun begitu. Ya, saudaranya pun nggak percaya kalau dia Tuhan. Yakobus itu saudara Yesus. Dia nggak percaya.
kalau Yesus Tuhan. Murid-muridnya pun setengah percaya. Di mana mereka percaya? Waktu dia naik ke surga, baru mereka, betul ini Tuhan. Sebelum itu iman setengah-setengah, iman ragu-ragu. Maka saya pernah ajar iman Thomas itu tidak salah, amin. Perlu ya sometimes kita ragu, kita naik turun seperti yoyo. It's okay, jangan mundur, amin. Itu pesan hari ini. Percaya saja. Percaya, saudara. Akulah roti hidup. Nah ini roti hidup. Makananku adalah, dagingku adalah benar-benar makanan. Dan kemudian darahku adalah benar-benar minuman. Bukan seperti daging yang Yesus kita makan seperti itu, saudara. Bukan darahnya adalah minuman, bukan. Ini metafora. Ya, kiasan, saudara. Yang hanya melambangkan kira-kira seperti itu. Ya, bukan aslinya. Itu sulit diterima orang pada waktu itu, murid-muridnya. Tuhan hanya menggambarkan kepada mereka. Ya, persamaan, perbandingan. Ya, kira-kira seperti itu. Yang mengungkapkan sesuatu yang langsung berupa perbandingan. Perbandingan analogis, saudara, satu dengan yang lain. Itu maksudnya. Seperti orang bilang begini kira-kira. Bapak itu punya anak mas si Anu, kira-kira begitu ya. Itu kan metafora. Bukan berarti dia mas punya anak gitu, bukan kan? Ya anaknya mas, iya. Mas Joko kah, mas siapa kan? Bukan seperti itu. Nah, pertanyaan siapakah orang ini? Ya, siapakah dia? Murid-murid pada waktu itu pasti bertanya, siapa dia ya? Saya bayangkan kalau mereka lagi bermain dengan Yesus, mereka duduk. Kira-kira kalau saya jadi murid waktu itu, barangkali orang ini siapa dia ya? Kok berbeda dari teman-teman kita yang lain? Kira-kira bertanya nggak kita, saudara? Siapa dia? Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kalau kita sekarang kan kita doakan orang buta berlari kan? Gitu. Buta ya, betul, dia berlari, tetap berlari. Tapi buta melihat, lumpuh berjalan, itu siapa dia? Bisa meredakan angin badai. Siapakah orang ini? Luar biasa, saudara. Mereka masih bertanya-tanya siapa dia. Dan kenapa kita harus percaya kepada dia ya? Kenapa kita harus mengikuti dia? Begitu kan? Kenapa kita harus percaya kepada orang ini? Dan kenapa kita harus ikutin dia? Nah, ini sesuatu keputusan yang mungkin saudara juga mengalami. Kok kenapa saya orang Kristen ya? Kok kenapa saya bertahan ya? Masalah keadaan yang sulit seperti ini. Kok kenapa saya tidak bisa melepaskan Yesus ya dalam hidup saya ya? Kok kenapa saya tergantung kepada dia ya? Kenapa? Sulit saudara jawab kan? Saya juga seperti itu. Karena memang Tuhan sudah buat komitmen kepada saudara dan saya. Amin. Saudara boleh seperti menolak dia. Tapi secara spiritual, secara rohani dia merangkul saudara. Saudara gak bisa kemana-mana lagi. Itu maksudnya. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Hitung-hitung banyak sakitnya saya daripada baiknya. Tapi kenapa saya tak percaya ya? Waktu iman saya mulai mundur, saya mulai goyah, saya mulai hampir menyangkal. Tidak jadi. Kenapa ya? Kan begitu pesan ini sebenarnya. Karena dia sudah memilih saudara. Saudara tidak bisa kemana-mana. Tuhan mengasihi saudara. Dia punya komitmen, punya covenant dengan saudara. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini akan hidup apa saudara? Selama-lamanya. Siapa itu? Roti hidup. Akulah roti hidup itu. Ini metafora saudara kalau dijelaskan supaya kita mengerti. Ya, akulah roti hidup itu yang telah apa? Turun dari sorga. Bahasa aslinya begini saudara, yang kuning. Ego emi ho artos ho soen ho ekto oranos katabas. Ego emi dari pertama, ego emi yang pertama yang kiri saudara. Artinya apa saudara? Aku ada sama dengan di bawah bahasa Ibraninya. Ehye, asyir, ehye. Kalau kuning baca kiri ke kanan, kalau biru kanan ke kiri. Akulah aku. Ego emi berbicara mengenai dialah Tuhan. Dia Tuhan. Tuhan yang dulu ada,
yang sekarang ada sampai selama-lamanya ada. Dia tidak pernah berubah. Dialah roti hidup itu, hoartos itu. Akulah Tuhan, akulah roti hidup yang ada. Gini maksudnya, sebelum segala sesuatu ada, sudah ada, dan akan ada, dan selama-lamanya ada. Dari kekal sampai kekal. Itu orang mengatakan itu sama Alfa dan Omega. Dialah roti yang memberikan kehidupan. Dari zaman nenek moyang perjanjian lama, dari mana itu? Yesus di sana. Yang memberi kehidupan itu sampai sekarang dan sampai nanti di kekekalan. Siapa itu? Yesus yang memberi kehidupan buat saudara. Dialah roti kehidupan itu. Roti yang turun dari surga yang berikan kepada saudara. Jadi saudara bayangkan, supply makanan saudara bukan dari manusia. Dari Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Dia roti kehidupan kita. Saudara, konteks makan 5.000 orang hanya karena mereka kenyang. Dan kemudian mereka lapar lagi dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama mereka makan mana, mereka berebut, mereka lapar lagi. Besok basi gak boleh dimakan. Tapi Yesus. Jadi waktu murid-muridnya diajar seperti ini, mereka tahu kalau dibilang ego eimi. Wow, ini berarti dia Tuhan. Itu perkataan hanya dibicarakan oleh Tuhan. Bahwa I am the Lord. Akulah Tuhan, akulah roti kehidupan itu. Kalau kamu makan aku, kalau kamu makan dagingku, minum darahku, artinya kalau kamu bersatu dengan aku. Waktu saudara makan dan minum dalam proses hidup saudara, saudara itu menjadi kekuatan, menjadi bagian hidup saudara. Amin. Makanan minuman itu perlu. Saudara makan Yesus, makan firman-Nya, maka dia akan berikan kekuatan rohani kepada saudara. Sakit, penyakit, apapun saudara akan bersemangat karena dia dalam hidup saudara. Menjadi satu, relationship kita didesain oleh Tuhan. Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita dipenuhi dengan firman setiap hari. Kita didesain untuk menjadi satu dengan Tuhan. Kita didesain oleh Tuhan. Seperti ini. Itu ego eimi. Sama dengan ehye, asyir, ehye. Akulah aku. Aku adalah aku. Seperti itu saudara. Jadi orang pernah tanya sama saya. Jadi Pak Yesi. Siapa itu namanya Yesus? Nama Yesus, Yesus. Siapa nama Yesus? Nama manusia kan? Yesus namanya Yesus. Tapi siapakah dalam perjanjian lama? Yaitu. Adakah namanya Tuhan? Tidak ada. Ehye, asyir, ehye. Aku adalah aku. Aku ada sebelum segala sesuatu ada. Tidak ada namanya. Katakan ini, Keluaran 13 kepada Musa. Kamu bertemu dengan aku lah. Musa tanya, siapa namamu? Namaku ehye, asyir, ehye. Akulah aku. Aku ada sebelum aku segala sesuatu ada. Jadi kalau Tuhan tanya kepada orang Israel tidak panggil gitu ehye, asyir, ehye. Mereka akhirnya YHWH, tetragrammaton, Yahweh. Nggak bisa juga disebut Yahweh. Orang panggil Adonai, lebih gampang. Nggak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarang, itu hukumnya. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarang, dia tidak punya nama. Itu nama Tuhan saudara. Jadi siapa namanya? Ya, nggak ada namanya. Saya nggak bisa bilang begini. Siapa nama Tuhan saya? Nama Tuhan saya Esyir Ahye. Nggak bisa. Sama dengan ini. Itu bukan 3 nama ya. Bukan nama yang lain. Teman saya dulu, teman sahabat saya namanya Zu Taisung. Dipanggil Sung. Nama cirinya Su Taisung. Kita panggil-panggil nama sayang-sayangnya Su. Teman akrab saya. Nama KTP-nya Sony. Saudara mengerti? Jadi suatu Yesaya juga bilang dia raja damai, penasihat yang ajaib. Bukan itu nama Tuhan, itu hanya gelar-gelar. Amin. Kamu akan melahirkan, namanya dia Yesus, disebut Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Ya. Bukan banyak namanya Yesus, tidak. Itu predikat-predikat nama-nama yang simbol buat dia. Teman saya ini akhirnya dikenal sebagai siapa? Siapa sih itu Su Taisung? Siapa sih Sony itu? Terkenal dengan tendangan halilintarnya. Ini teman olahraga saya. Dia top, populer. Kita kenal dengan itu. Kira-kira begitu. Siapakah orang itu? Yesus saudara. Jadi bagaimana dia menolong kita? Nah inilah pokok-pokok yang kita bicara. Aku adalah aku. Akulah aku. Jadi tidak mungkin kita bilang begini. Saya disuruh oleh aku adalah aku. Atau kita panggil orang itu. Hei aku adalah aku. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Nah maka namanya itu lahir namanya Yesus. Yesus. Bahasa Ibraninya Yeshua.
Dipakai Yosua. Tapi sebenarnya gak ada nama ya, perlu saudara tahu. Karena dia sebagai satu bangsa itu kasih nama, lahir sebagai manusia dia harus punya nama Yesus. Masa kalau gak punya nama Tuhan? Kita bersyukur kita kenal Tuhan kita karena dia punya nama. Amin. Namanya Yesus. Dia memperkenalkan dirinya. Dia buat komitmen dengan saudara. Diakah orangnya itu yang kita percaya? Diakah Mesias? Masih pertanyaan orang pada waktu itu. Saya nggak ngerti kalau saudara mengerti juga sekarang. Benarkah Yesus yang saudara ikuti ini? Banyak orang mulai mundur imannya. Oh, benarkah dia? Tidak, saudara. Saudara, yang pertama, poin pertama, saya mau jangan cepat mengatakan, manusia dirancang Allah untuk kekekalan. Ini relationship. Manusia dirancang Tuhan daripada mulanya untuk kekekalan. Mulai dari Taman Eden. Manusia dirancang bukan untuk sementara waktu, tapi kekekalan. Tapi karena dosa saja sebentar kita lihat, dia dirancang kekal. Allah mau bersekutu dengan dia. Alasannya kenapa kita dirancang untuk kekekalan? Karena hubungan, relationship. Kita dirancang kekal untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin, saudara. Kita dirancang. Tapi iblis gak suka. Sebentar kita belajar, iblis gak senang. Saudara, ayat 53-65 saya eksposisi di sana. Hubungan, saudara. Dari awal penciptaan, kita hidup dirancang untuk kekal sampai selama-lamanya. Sebenarnya. Ya. Persekutuan dengan Allah. Namun dosa telah memutuskan rantai kehidupan itu di Taman Eden. Firdaus yang disiapkan Tuhan bagi manusia. Wah, di sana mereka bermain, bercengkrama, iya kan? Tidak takut hal-hal yang lain. Tidak ada, karena Tuhan berbicara dengan mereka. Tuhan mau menikmati persekutuan itu. Tuhan mau enjoy dengan mereka. Sama hari ini sebenarnya. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan ingin sekali berbicara dengan saudara. Setiap hari. Di mana dia berbicara dengan kita? Setiap hari. Dalam hati saudara. Saudara kemana-mana. Dia sertai saudara. Kami baru pulang outing kemarin dengan staff. Dalam perjalanan ke Jogja. Ya. Saya dengan Pak Step beli minum ya. Satu minuman. Minum seperti ini. Di perjalanan buku saya jatuh. Nah, saya nggak mau ngambil buku nih. Saya mau ambil buku. Saya pakai sedotan. Saya tunduk begini. Mobilnya goyang. Sedotan itu masuk di mata saya. Waduh, sakit sekali. Perih sekali. Saya malah pikir, saya berdoa tuh Mbak. Saya sakit kan. Nggak bisa lihat nih, gelap. Saya berdoa, Tuhan. Jangan bikin cacat mata saya. Tuhan, saya mau preaching hari Minggu. Iya. Dia berbicara biasa aja dengan Tuhan. Saya nggak mau sakit. Saya mau belajar. Saya mau memberi makanan rohani kepada jemaat. Tuhan, saya nggak mau sakit. Tapi sakit terus, saudara. 4 jam setelah itu tiba di Jogja. Pak Petra bawa ke dokter, klinik dokter Yap. Klinik mata. Saya diobatin. Aduh, setiap jam harus tetes selama 2 hari. Capek. Setiap jam, lewat jam, aduh sakit lagi. Setiap jam selama hampir 2 hari lebih. Saya puji Tuhan, saya sembuh. Amin. Kita bicara aja sama Tuhan. Terima kasih buat kliniknya, Pak. Sembuh kita. Amin. Tapi dalam kesendirian saya tetap paksa belajar Alkitab, membaca, mengingat, belajar, menulis apa yang perlu bisa saya catat. Seperti itu. Ya. Semua gitu saudara. Eden saudara dirancang untuk kekekalan. Itu Eden. Tapi kemudian Eden dirusak. Semua isinya diberikan kepada manusia. Supaya Tuhan bisa bermain, bercengkrama dengan kita. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah menempatkan Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Saudara bayangkan itu. Dia tempatkan manusia di Taman Eden. Dia aja lahir di kandang domba. Kandang hewan. Iya kan? Luar biasa Tuhan. Dia beri kita manusia tempat yang hebat. Tempat yang luar biasa. Dia sendiri di kandang yang hina. Sebuah fasilitas ada. Yesus datang manusia tidak dapat fasilitas. Saudara, kenapa? Dia mengambil semua yang saudara tidak bisa saudara ambil, saudara tidak bisa alamin. Dia melakukan semuanya. Itu Yesus. Jadi apa yang harus kita pikir? Apa yang harus kita takutkan? Salahkah saudara mengikuti Yesus? Salah pilihkah saudara? Tidak. Ya, dosa
Tidak-taatan satu orang. Tapi kemudian iblis enggak suka. Dia berusaha untuk mempengaruhi manusia. Dan dia pengaruhilah manusia pada waktu itu. Manusia terpikat oleh keinginan daging, keinginan mata. Dan keangkuhan hidupnya mau sama seperti Tuhan. Dan dia berhasil digoda oleh setan. Berapa banyak kita seperti ini. Tuhan sudah menempatkan kita pada keluarga yang baik. Memberikan pekerjaan kita pekerjaan yang baik. Bisnis yang baik. Semua fasilitas Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa iblis selalu menggoda kita? Iblis selalu menawarkan hal yang buruk kepada kita yang dibungkus dengan kebaikan. Kamu lihat aja ini, kamu lihat pandang-pandang keinginan mata, lama timbul keinginan daging kita. Oh, saya mau kayaknya itu bagus. Timbullah kesombongan kita. Kalau saya seperti itu, seperti Allah, berarti saya sombong kan? Hanya 3 poin ini. Kenapa? Hati-hati saudara. Dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Tuhan berikan kepada saudara. Dosa. Akhirnya apa? Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mengalami kematian. Itu konsekuensi. Tetapi Tuhan tidak kalah hanya karena konsekuensi. Yang saudara terima. Kasihnya tidak berubah. Amin. Tidak berubah buat saudara. Bukan saudara di-kick karena saudara melanggar. Tidak. Kasihnya tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita. Dia datang sebagai manusia. Mengambil semua yang salah semuanya itu. Dan menebusnya di Golgota 2000 tahun yang lalu. Selesai. Hanya siapa yang percaya kepada dia. Percayakah saudara? Hanya percaya, modal percaya saja di orang Kristen Pak. Hanya modal percaya, tidak ada yang lain. Percaya. Tapi percaya kan agak susah itu. Agak susah. Percaya bukan sekedar modal pengakuan doang. Dalam bahasa aslinya itu percaya tadi di ayat itu. Pisteute. Artinya apa? Iman yang stabil. Iman yang konsisten. Itu bahasa aslinya. Iman yang stabil, iman yang konsisten. Tidak mencela-mencela walaupun keadaan seperti apapun. Itu aslinya bahasanya saudara. Jadi bukan percaya biasa. Itu bicara iman. Faithfulness, kesetiaan, iya kan? Itu perlu waktu. Karena dalam percaya kita banyak godaannya. Dalam percaya kita banyak tantangannya. Dalam percaya kita, wow. Susah saudara. Tapi sebenarnya gampang kelihatannya. Pertanyaan saya buat saudara. Berapa banyak saudara percaya kepada Tuhan? Satu kali Tuhan menolong saudara, dia akan menolong saudara selama-lamanya. Satu kali dia berfirman, dia akan terus melakukan firman-Nya. Yang kedua, jangan mengundurkan diri. Dari 66 sampai 70. Kenapa banyak murid mengundurkan diri? 2 poin saya catat. Karena mereka telah mencintai dunia ini. Karena mereka menolak hati nurani. Amin. Mereka telah mencintai dunia ini. Mereka menolak hati nurani. Jangan mencintai dunia dan isinya. Itu yang saya kasih lihat sama Yesus. Kalau kamu menyembah aku, kamu lihat semuanya ini menjadi bagianmu. Ayo. Enggak mempan-lompat, saya menolong kamu. Tapi apa Yesus bilang? Ada tertulis. Dia punya komitmen. Dia percaya pada firman Tuhan. Amin saudara. Nah ini pengalaman Paulus. Paulus yang saya bilang tadi saudara. Mereka telah mencintai dunia dan menolak hati nurani. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ini Paulus yang bilang. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmata. Demas, murid Paulus. Dia lihat mungkin ada untung apa dengan Paulus ya. Demas ini dalam catatan Alkitab saudara. Dia pernah bersama-sama dengan Paulus di penjara. Tapi dia pikir, orang yang saya ikuti ini gak populer. Gak top. Ngapain saya ikut dia terus? Untuk apa saya ikut dia? Dan one day dia memutuskan. Karena tidak bisa top, gak bisa populer. Demas mencari popularitas sendiri. Dia berusaha untuk tampil, untuk top. Akhirnya dia meninggalkan Paulus yang tidak populer ini. Karena itu Demas disebut Mr. Populer. Dalam teologi. Mr. Populer, orang yang mau top. Orang yang mau top dia akan bilang, saya mau tinggalkan payah. Gak top kok ini Pastor Yaya. Kalau saya top sendiri kan bahas. Maka saya disebut Yesi Mr. Populer.
Sekarang banyak TikTok dan segala macam kan. Coba saya TikTokan saja kan. Saya lebih populer gitu kira-kira ya. Mr. Populer. Dia meninggalkan karena apa? Dunia. Saudara, dunia. Kemudian 1 Timotius 1:19-20. Beberapa orang telah menolak hati nurani. Jadi tadi mau populer, hati nuraninya yang murni. Tuhan bicara di hati nurani saudara. Dan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Kalau tadi dia meninggalkan Paulus, kali ini orang yang lain kandaslah iman mereka. Siapakah itu? Di antaranya berarti ada banyak ya. Hymenaeus dan Alexander. Bukan Alexander saudara yang nonton atau saudara di sini, bukan. Amin. Yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Mereka menghujat. Ngapain? Kenapa saya ikut Paulus ini? Untuk apa? Dia nggak ada apa-apanya kok. Orang bilang, ngapain saya di Every Nation di sini? Nggak ada Tuhan di situ. Bukan nggak ada Tuhan, kamu tidak merasakan Tuhan. Tuhan ada di sini. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan sedang memberikan iluminasi pencerahan kepada saudara pribadi lepas pribadi. Tuhan ada di tempat ini. Apabila saudara tidak ada Tuhan, saudara sedang menghujat Tuhan yang saudara sembah itu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia terus berbuat banyak dalam gereja ini. Seperti dia berbuat banyak dalam kehidupan saudara. Dia menolong saudara pada waktunya. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. He is the Lord. Dialah kepala gereja kita. Dia yang berdoa buat kita. Yang ketiga, yang terakhir. Tantangan iman murid Kristus. 1, percaya. Untuk percaya tidak mudah. Yang kedua, hal sederhana yang sering kita sepelekan. Yohanes 6:36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Kamu sudah melihat aku, kamu tidak percaya. Itu kamu mundur imanmu. Sama. Berapa banyak saudara melihat Tuhan? Melihat dengan mata ini kah? Atau dengan mata rohani saudara? Coba saudara hitung berkat Tuhan. Firman Tuhan selalu menyuruh kita menghitung berkat, bukan menghitung kesulitan. Betul kan? Ada lagu dulu, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasihnya. Itu lagu tua. Lagu dari saya anak-anak, saya tahu lagu itu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat yang kita hitung. Tapi kalau saudara hitung kesulitan hidup saudara, saudara akan kecewa. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Stop complain. Sebenarnya saudara sudah melangin lama-lamanya ujung-ujungnya. Tuhan tidak adil. Tuhan itu adil. Kalau dia tidak adil, ya banyak hal, banyak yang kecewa dan tidak ada solusi. Saudara, iman merupakan suatu kesadaran akan hal ini. Saudara baca statement ini. Ini dari teologi pendidikan Kristen. Iman merupakan suatu kesadaran akan Allah dan tentang kebenaran wahyunya. Lebih daripada yang diperantarai oleh akal budi. Iman kepada Allah tidak berpusat pada pencapaian keinginan diri pada sesuatu yang fana. Bukan pula bagaimana kehidupan agar selalu nyaman. Dengan tidak mengalami pergumulan dan persoalan hidup yang membawa pada kesusahan dan kesedihan. Seringkali kita tolak ini. Kita tidak mau kalau sedih, kita tidak mau kalau susah, kita tidak mau bergumul. Tetapi kehidupan seorang umat percaya yang beriman memiliki arti kehidupan, yaitu tetap hidup dalam kebenaran walaupun menderita. Itu pistos, konsisten. Dia kata kerja, tapi dia juga kata sifat. Sifatnya seperti itu. Kita harus konsisten, kita harus kerja. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Itu belief dalam bahasa Inggrisnya. Konsisten. Percayakah engkau? Artinya konsistenkah engkau, saudara? Walau keadaanmu itu sulit. Konsistenkah engkau walaupun seperti keadaan tidak berubah? Tetap percayakah engkau? Atau yang tadi, engkau pergi meninggalkan aku. Harusnya kita seperti Petrus yang berkata, Yesus bilang, kamu meninggalkan aku? Tidak, aku sudah percaya kepada engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku percaya kepada engkau. Tidak ada yang lain. Amin saudara. Saya percaya, berdoa. Waktu kita perjamuan hari ini.
Yesus waktu makan perjamuan itu, dia katakan, perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Ingatlah saudara. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Artinya begini. Setelah 2000 tahun kemudian ini kekal. Firman ini. Kalau kita perjamuan, ingatlah ini. Bahwa Yesus menjadi roti kehidupan buat kita. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Maut tidak berkuasa atas hidup saudara. Eden yang rusak, Firdaus yang rusak akan disediakan buat manusia. Firdaus yang baru, Eden yang baru. Dan kekekalan ada di sana. Dia gak mau kita mati. Karena itu orang yang mati akan hidup bersama dengan Yesus. Itulah kekekalan dari pertamanya. Tapi percayakah saudara? Dalam perjamuan ini hal yang sama. Biarlah Yesus rohnya berkata kepada kita. Mari angkat roti kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Semua masalah, pergumulan, kerinduan, semua apa yang saudara ingin doakan hari ini sudah selesai di Golgota. Sewaktu kita makan ini sama dengan kita menjadi satu. Perbuat ini menjadi satu dengan Yesus. Didesain untuk punya hubungan dengan Tuhan. Waktu kita makan roti dan minum anggur ini. Sehingga saudara makan dan minum ini dengan iman by your faith. Karena saudara believe, saudara pistis kepada dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari awal saya bilang, kau yang sakit dan divonis apapun, saudara total sembuh. Saudara yang punya pergumulan mungkin sampai sekarang belum selesai, saudara percaya dengan iman. Tuhan menolong saudara. Dia melepaskan kita. Angkat ini sebagai iman saudara. Terima kasih Tuhan. Kami perbuat ini setiap kali mengingat akan Tuhan. Dan biarlah perjamuan ini dan minuman anggur ini menjadi simbol daging dan darahmu. Sehingga engkau bersatu dengan kami. Kami tidak bisa meninggalkan engkau. Apapun masalah kami. Kami terikat dengan engkau. Engkau yang membuat covenant, ikat janji kepada kami. Terkadang kami ingin menyangkal ikat janji itu. Kami ingin mundur saja. Tapi engkau selalu berkata, anakku, aku sudah buat ikat janji dengan engkau. Aku tidak melupakan engkau. Terima kasih untuk ikat janjimu Tuhan. Terima kasih buat covenantmu kepada kami. Yang tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau tidak pernah bahkan menghukum kami. Engkau tidak menghapus nama kami dalam kitab kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kau menolong kami hari ini sampai selama-lamanya. Angkatlah rotimu di dalam nama Tuhan Yesus dan makanlah. Inilah darahmu, darah covenant, darah perjanjian, ikat janji. Terima kasih Tuhan. Darah adalah kehidupan. Setetes darah arti hidup. Dan engkaulah kehidupan. Semua yang mati dalam hidup kami. Mungkin itu kerinduan. Mungkin itu hal apapun yang sudah kami kubur. Yang mati gak ingat lagi. Tuhan kalau itu dari Tuhan. Tuhan hidupkan hari ini. Tidak ada yang bisa membatasi kami. Ada kehidupan. Bahkan dalam tubuh saudara sakit penyakit, sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati, apapun yang mati itu hidup dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Angkatlah cawanmu dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus.